menjual. Apa yang dijual oleh orang yang beriman? Ternyata yang dijual oleh orang-orang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Artinya dahulu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adulukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian semua, ala tijaratin, terhadap suatu perdagangan, sebuah niaga, sebuah jual beli, tunjikum min adzabin alim, tapi perdagangan ini adalah yang bisa menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih. Allah memberikan gambaran kita bisa terbebas dari siksa yang sangat pedih, disifatin ya azabun alimun, siksa yang sangat pedih, dengan sebuah niaga atau perdagangan. Nah, apa sih perdagangan ini? Maka ketika ingin memahami perdagangan di sini, berarti kita pun harus memahami sebab turun ayat tersebut. Di sini ada beberapa keterangan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Sababu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, qaulu sahabati, ketika ada pembicaraan dari sahabat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawana lamu, kalaulah kami tahu, ayul amali ahabu ilallahi, amal-amal apa saja yang paling dicintai oleh Allah, la amalana bihi, yakin kami akan mengamalkan amalan tersebut. Jadi ayat ini diawali dengan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, amal apa sih yang sangat Allah cintai? Kalau engkau memberitahu tentang sebuah amal atau amal-amal yang Allah cintai, yakin kami akan mengamalkan amalan tersebut. Maka turunlah ayat ini. Di sisi yang lain, di hari yang lain, ada yang menyebutkan juga sebab turun ayat tersebut, wakila nuzilat, wakila, dan diceritakan nuzilat, ayat ini turun fi Utsman ibni Mad'un, kepada Rasulullah SAW, yang diawali dengan ada Utsman ibnu Mad'un. Wadhalika, dan kondisi itu, annahu, sesungguhnya Utsman ibnu Mad'un, qala, berkata, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sama bertanya kepada Rasulullah SAW, lau adinta li, kalaulah engkau mengizinkan kepadaku, kata Utsman kepada Rasul, patolatu haulatan, maka aku akan mentalak, menceraikan istri-istriku, watarhabtu, dan aku akan menjadi rahim yang mengasihkan diri dan tidak menikah, wahtasaitu, dan aku akan menjaga diriku, waharamtu alahma, aku akan mengharamkan daging, tidak akan makan daging, wala anamul laila, dan aku tidak akan tidur pada waktu malam abadan terus menerus, wala aftaru, dan aku tidak akan berbuka an-naharo, tidak akan makan pada waktu siang abadan terus menerus. Jadi ingin saking banyak amalnya,
Ini bayangkan ya, sahabat dahulu udah beramal tapi mencari lagi amal yang lain dan ingin berusaha untuk memperbanyak amal. Tapi dengan turunnya ayat ini Rasulullah SAW menjawab. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, inna min sunati an-nikahu, sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah menikah. Wala rohbaniyata fil islami, dan tidak ada istilah kerahiban di dalam Islam. Wa inna mahrubaniyatu ummati al jihadu fi sabilillah, dan sesungguhnya kerahiban dari umatku adalah jihad di jalan Allah. Wa saumati asaum, dan menjaganya umatku adalah puasa. Wala tuhrimu, dan tidak mengharamkan atau ibati ma ahlallahu lakum, tidak mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan. Wa min sunati, dan diantara sebagian sunahku, anamu, aku tidur, wa aqumu, aku bangun, wa aftaru, aku berbuka, wa asumu, aku saum. Paman rogiba an sunati falaysa minni, dan barang siapa yang mencintai sunahku, yang tidak mencintai sunnahku, maka bukan dari kaumku. Faqala, kemudian Utsman berkata, kalau seperti itu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayun tijarotin, perdagangan apa ahabu yang lebih dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, fatajaru biha, maka aku akan berniaga. Di awalnya ingin memperbanyak amal dengan total, malam ingin memperbanyak ibadah, enggak tidur, siang pun ingin banyak ibadah, dengan saumnya tidak makan. Bahkan kalau keluarga menjadi penghalang, istri menjadi penghalang, istri pun akan diceraikan. Tapi jawaban Rasul, enggak perlu seperti itu. Di dalam Islam nikah itu adalah sunnahku. Di dalam Islam itu enggak ada istilah kerahiban. Di dalam Islam itu menahannya adalah saum. Dijawab seperti itu, nih sahabat tuh Utsman tuh ingin memperbanyak ibadah. Ya kalau begitu ya Rasulullah, wahai Rasul, perdagangan apa sih yang bisa menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih? Fanuzilat, maka diturunkanlah ayat ini. Maka ayat ini turun. Sahabat yang sudah amalnya sebanyak itu pun ternyata masih ingin menambah kembali. Nah, panduan kita, karena kalau kita mau mengikuti para sahabat pun sahabat dulu dilarang, tinggal ikutilah ayat yang diturunkan pada waktu itu, yaitu ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada engkau semua ala tijarotin, sebuah niaga, sebuah perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih. Di sini ada bahasa hal. Hal itu bertanya, istifham. Tapi istifham di sini bukan Allah nanya, karena Allah mah nggak mungkin nanya, udah maha tahu. Al-alim, masa yang tahu nanya. Tuh hal di sini apa sih? Hal di sini adalah ihbarun bil makna. Ini sebagai khobar di dalam maknanya. Berarti Allah memberi kabar kepada kita kalau ingin selamat dari siksa yang sangat pedih, yaitu melaksanakan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus jual belinya apa sih di sini? Di sini watasmiyatul jihadu tijaratan, menamai jihad dan keimanan dengan tijarah. Jadi tijarahnya ternyata bukan tijarah jual beli baju, bukan tijarah jual beli sembako, tapi tijarah di sini, jual beli di sini adalah makna dari iman dan jihad. Iman dan jihad.
Nanti jihadnya pun maknanya itu sangatlah banyak ya. Ketika kita mengorbankan diri kita, jiwa kita, harta kita untuk menegakkan agama Allah, itu adalah jihad. Tergantung situasi dan kondisinya. Nah, itu yang disebut nanti jual beli. Kenapa misalkan ayat ini dinamakan dengan jual beli? Watasmiyatul jihadi tijaratan, dan dinamai jihad ini dengan tijarah, jual beli, karena liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala fi surati Taubah, di dalam surat Taubah ayat 111. Di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 111 Allah berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, istaro, telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwanya, wa amwalahum, dan hartanya, bi anna lahumul jannah, sesungguhnya orang tersebut yakin akan mendapatkan surga. Dari ayat Taubah 111 ini ternyata kalau kita buka ada rukun jual beli. Jadi kenapa beriman kepada Allah dan kita bersungguh-sungguh berkorban harta dan jiwa disebut jual beli? Karena di dalam surat Taubah ini ngebahas tentang jual beli. Innallaha astaro, sesungguhnya Allah telah membeli, berarti Allah sebagai pembeli. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, berarti orang beriman adalah sebagai penjual. Allah membeli, orang beriman penjual. Jadi kalau kita ngaku orang beriman, kita adalah penjual. Apa yang dijual oleh orang yang beriman? Ternyata yang dijual oleh orang-orang yang beriman harta dan jiwa, ampus dan amwal, jiwa dan hartanya. Makanya apa yang kita miliki sekarang hakikatnya adalah sebuah amanah. Karena kalau kita ngaku orang beriman, berarti harta dan jiwa kita milik siapa? Benar, milik Allah. Itu motor yang di bawah milik siapa? Milik Allah. Jiwa kita pun yang di sini ini adalah udah milik Allah kalau kita ngaku orang beriman. Tapi ternyata ada hikmah yang mendalam bagi kita yang harus kita malu. Ketika Allah menyuruh kepada kita untuk berkorban harta dan jiwanya, Allah dengan bahasa pinjam. Coba pinjam hartamu, coba pinjam jiwamu. Di orang-orang beriman akan dipinjam hartanya, akan dipinjam jiwanya. Kita malu dengan bahasa meminjam. Karena harta dan jiwa kita udah milik Allah. Kalau kita ngaku beriman tuh sesuatu yang sudah dimiliki oleh Allah, ketika Allah nyuruh kepada kita, Allah bahasanya pinjam. Nah, di sini disebut ya ayat tersebut dengan bahasa tijarah. Apa sih beriman? Dan juga bagaimana bentuk berjihadnya? Maka tijarah tersebut diperjelas dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11-nya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Niaga di sini adalah tu'minuna, engkau beriman. Tadumuna alal iman, terus menerus di dalam keimanan, karena segatnya pun di sini pakai fi'il mudhari.
Kalau fi'il mudhari itu maknanya istimror, terus menerus. Maka ditafsirkannya pada tadumuna alal iman, yang terus menerus dia menjaga terhadap keimanannya. Kok kenapa harus terus menerus menjaga keimanannya? Kadang iman itu naik turunnya itu cepat. Maka di sini mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala kita harus menjaga keimanan. Yang senantiasa imannya itu harus sejalan, hati, lisan dan perbuatan itu terus menerus kita jaga supaya sejalan. Karena bisa saja kejadian orang beriman tuh hati, lisan dan perbuatannya kadang berbeda arah. Nah ini yang harus dijaga. Maka pantas dengan lafaz tu'minuna, senantiasa dia menjaga keimanannya. Soalnya kalau bicara dulu orang-orang Yahudi saja itu awal mula kan beriman awal mula, tapi ternyata tidak menjaga keimanannya. Ketika sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka beriman juga terhadap kitab yang Allah turunkan, Taurat. Bahkan di dalam Taurat tentang kedatangan Nabi Muhammad, beliau pun ya meyakini akan datangnya. Tetapi ketika datang Nabi Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tolak. Nah berarti tidak istiqomah di dalam keimanan. Sebelum datang mereka sampai istighosah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat turunkan Nabi Muhammad, cepat turunkan Rasul terakhir. Dengan doanya yang masyhur, Allahumma wahai Allah unsurna, tolonglah kami semua alaihim tuh kalahkan orang-orang kafir. Bin Nabi, dengan diutus seorang Nabi al-mabusi akhir zaman, Nabi akhir zaman dipinta. Tetapi palama ja'a ma'arufu, ketika datang apa yang mereka ketahui, kafaru, mereka ingkar, tidak istiqomah dalam iman. Nah kita pun sekarang jadikan pelajaran, ini ayat memang bicara dahulu tentang sahabat, tadi diawali dengan sebab turunnya Utsman yang ingin banyak amal. Tapi pelajaran bagi kita pun khawatir, kita ingin melakukan niaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata iman kita bisa saja ada kerusakan karena tidak istiqomah. Dengan apa bisa iman kita misalkan ada kerusakan? Dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujiannya sebenarnya kita mampu melewatinya. Sebagaimana uraian yang minggu yang lalu, kita bisa dan mampu melewati. Tapi kalau kondisi iman lagi lemah, rasa berat ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu udah jelas. Dan kalau baca ayatnya kita paham dan mengerti, tapi pas ujian datang mah ya gitu gitu. Sekarang keimanan pun goyah. Maka diharapkan beriman. Dan imannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah hadisnya yang terdapat di dalam kitab Tanqiul Qaul Sarah Lubabul Hadis, di dalam bab yang kelima tentang makna la ilaha illallah, keimanan, bab keimanan, hadis nomor pertama, iman itu adalah yang sejalan antara hati, lisan dan perbuatannya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Majah. Al-imanu huwa ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman kita tuh harus sejalan hati, lisan dan perbuatan. Maka di sini diuraikannya dengan lafaz tadumuna alal iman, yang terus menerus dawam di dalam keimanannya. Dan ayat yang ke-11 ini seolah-olah jadi jawaban, jawab soal dari ayat yang sebelumnya.
Jadi kalau kita kira-kirakan, berarti kan awal mula ayat yang ke-10, maukah wahai orang beriman aku tunjukkan terhadap jual beli yang bisa menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih? Nah, kita bisa memperkirakan apa itu ya Allah. Nah, kemudian Allah menjawab, tu'minuna billahi, beriman kepada Allah. Maka di sini jadi jawab. Sehingga apa sih jual beli tadi? Ya, itu jual beli itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah di hati kita yakini, di lisan kita yakini, dan kita buktikan dengan perbuatan kita bagaimana bentuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul dengan wawunya wawu atom berarti mutlakul jam'i, tidak boleh dipisahkan. Karena dahulu pun gambaran ke Allahnya iman, Rasulnya mereka tolak. Orang Yahudi kan gitu dulu. Allahnya diimani, tapi Nabi Muhammadnya. Maka di sini sepaket dengan wawu atom mutlakul jam'i, wajib berkumpul dua-duanya, nggak boleh dipisah. Bahkan di dalam ayat yang lain kan udah jelas, la nufariqu baina ahadim mir rusuli. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Iman kepada Allah di hati, lisan dan perbuatan berarti iman kepada Rasul pun, kepada Rasul Allahnya pun lewat hati, lisan dan perbuatannya. Karena kita selalu teringat dengan perkataan Ibrahim bin Adham, Arabtumullaha walam ta'malu haqqahu. Engkau kadang mengingat Allah tapi hak Allahnya enggak dijalankan. Ada itu sunata Rasulullah SAW, engkau ngaku cinta kepada Rasul tapi walam ta'malu sunatahu, sunah-sunahnya enggak diamalkan. Kan kita malu. Maka bentuk iman kepada Allah, iman kepada Rasul berarti tadi kita buktikan dengan lisan, hati dan perbuatan. Kalau sekedar ngaku nih, saya bahasakan dulu Ajajil pun ngaku yang jadi iblis tuh. Tapi bentuk perbuatannya disuruh usjudu li Adam, disuruh sujud saja kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam tidak sujud. Tapi kan bentuk amalnya tidak ada, dan konsekuensinya kan disebut makhluk yang terlaknat. Harus sekali itu melanggarnya, diusir dari surga. Itu yang melanggarnya sekali. Terus tanyakan ke diri kita masing-masing, kita melanggarnya berapa kali? Melanggar sekali bisa diusir dari surga. Disuruh sujud saja, sujudnya pun bukan sujud ibadah kepada Nabi Adam, itu sujud hormat. Sementara malaikat yang lain itu pas saja dalam malaikat kuluhum, semua malaikat itu sujud ajmaun, seluruhnya pakai taukid lagi. Illa iblis, kecuali iblis. Kalau bicara percayanya mah kita kalah. Kalau sekedar bicara di hati dan di lisan mah kita kalah. Kira-kira keyakinan kita dengan iblis, yakinan siapa? Saya sering mengulang, kalau kita yakin kepada Allah, adanya Allah, kita mah lewat ciptaannya ataupun lewat Al-Quran. Iblis mah yakin Allah ada, tidak ngobrol langsung, dialog langsung. Yakin adanya malaikat, iblis mah bareng hidupnya sama malaikat. Kita mah dikasih ayat malaikat di depan, di belakang, kiri, kanan deh. Kalau ngaji ingat, kalau sendiri mah kadang lupa. Kalau sendiri mah perasaan lagi sendiri, gitu. Kenapa? Buktinya ketika ibadah digeser-geser nggak malu. Ada di hadapan pejabat, orang terhormat, malu. Terusnya kan ketika sendiri pun malu gitu. Ketika sendiri bermaksiat masih berani. Ini gambaran kita seperti itu. Maka kembali, iman itu bukan sekedar di hati, bukan sekedar di lisan, tapi mana bukti perbuatan lewat amalnya. Karena yang terasa berat itu adalah kita membuktikan lewat
perbuatan. Hati lisan lebih bangga. Walaupun di dalam sejarah memang dicontohkan ada yang perbuatan ada tapi keyakinannya nggak ada. Itu orang-orang munafik kan. Wa minan nasi, dan di antara manusia man, ada orang yaqulu, senantiasa berkata beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, tapi kata Allah wa ma hum bi mu'minin, tapi mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Nah di sini yang mudah-mudahan iman itu senantiasa kita jaga. Kalau ada retak sedikit, cepat-cepat tambah. Ya, retak sedikit, tambah. Jangan dibiarkan. Dan itu pesan Rasulullah SAW. Jadi itu imanakum, perbaharuilah imanmu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa nujadidu iman anak, bagaimana sih cara memperbarui iman kami semua? Bikin status, bukan bikin status. Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah yang sudah dipelajari dan dipahami. Bagaimana ingin paham? Jangan lepas di majelis ilmu. Jadi belajarnya, pahami, kemudian lisannya nanti perbanyak mengucap la ilaha illallah. Karena iman itu naik turunnya cepat. Bahkan kalau bicara hati itu perubahannya per detik saja bisa berubah. Yunakidu fi waqtain, satu waktu ya, bisa menjadi perubahan yang hebat. Satu detik berikutnya. Terus kita pun untuk mengukur iman kita kepada Allah dan kepada Rasul, tinggal lihat pengorbanan kita, atau bahasa lainnya yaitu jihadnya. Maka dilanjutkan ayat tersebut tuh, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bagaimana kita mengorbankan harta dan jiwa kita di dalam kebaikan di jalan Allah. Jadi untuk mengukur keimanan pun tinggal lihat aja bagaimana jiwa ini, bagaimana harta yang kita miliki digunakannya berapa persen. Jiwa kita saja dalam sehari itu 24 jam ya, sehari semalam 24 jam. Kalau dihitung menit, berapa menit tuh? Kita hitungannya pakai menit. Berarti kali berapa tuh? Kali 60 ya? 24 kali 6 60 berarti 20 1440 ya, menit 1440 menit sehari semalam. Karena kita hitungan sengaja pakai menit. Sekarang kalau Bapak sholat berapa menit? 5 kali 5, 25 menit. 25 menit per 1440 berapa persen tuh? Masih 0,0. Tambah rawatib nggak apa-apa tuh. Ini yang rajin rawatibnya 12 kali 5 masih 0,0. Tambah talim seminggu berapa kali? 3 kali. Sekali talim 1 jam, 3 jam, 3 jam bagi 7 hari. Carinya berapa menit tuh? Misalnya 1 jam deh sehari, kan ini nggak tiap hari. Amal apa lagi itu yang kita lakukan lewat jiwa kita? Kayaknya yang dilakukan oleh jiwa kita tuh masih di bawah 2%. Makanya sahabat dulu wajar, ya Rasulullah, amal apa sih? Nanya banyakin amal lagi, banyakkan amal lagi. Ya, sehari tadi 1440 menit. Kita berapa menit nih jiwa ini dipakai ibadah dalam sehari? Masih minim kan?
Maka sahabat-sahabat dulu itu selalu bertanya, padahal kita tuh udah membandingkan tadi antara mungkin amalan kita sekarang dengan para sahabat dulu, udah banyak kan orang dahulu kan amalnya. Tapi ternyata orang dahulu mah bahkan tadi sampai aku nggak mau nikah lah, kalau istri menjadi pelana aku ceraikan, aku ingin menjadi rahib, akan puasa seharian terus menerus, setiap hari akan puasa, malamnya aku nggak akan tidur untuk ibadah. Kalau Rasul mengizinkan dia akan mengamalkan, tapi kan Rasulnya ngelarang. Masalah punya istri itu sunnah aku, kalau engkau nggak mau nikah untuk ibadah berarti bukan umatku, sampai digituin kata Rasul. Saking ingin memperbanyak amal. Kenapa? Masih minim kita tuh berkorban dengan harta dan jiwa kita. Ya, kita hitung berapa lama tuh ibadah yang dilakukan oleh badan kita dalam sehari semalam dari 1440 menit ini. Maka kita tuh kalau bicara waktu selalu dikatakan makhluk yang sangat rugi. Bahkan saking ruginya sampai dijadikan sumpah. Wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia yakin berada di dalam kerugian. Yang buktinya seperti itu. Dari 1440 menit, berapa menit badan ini dipakai untuk ibadah? Kayaknya taklim saja merasa lama itu. Mancing mati lujam teka rasa. Ya enggak kira-kira? Oh, enggak ada yang jauh, berarti jarang mancing di sini ya. Jarang, paling hari Jumat doang gitu. Seharian gitu. Kembali ya. Jadi berusaha untuk berkorban dengan jiwa dan harta. Kita bacakan ke diri kita. Harta kita berapa persen? Yakin nggak apa yang kita dapatkan ini ada hak yang lain? Yakin nggak? Sudah biasa dikeluarkan? Alhamdulillah kan, AC beres dikeluarkan ya. Baru di lantai bawah, lantai atasnya ada nggak? Belum masih. Belum. Smoking area sengaja. Karena mau tidak mau kita tuh cuma ditipan, apalagi kalau tadi bicara surat Taubah ayat 111. Harta dan jiwa kita udah dibeli oleh Allah, kita nggak punya apa-apa kalau nggak mau beriman. Dengan bahasa pinjam, Allah bahasa pinjam supaya kita mau. Allah mau ngambil pun udah sah-sah saja, karena udah milik Allah. Tapi ketika kita disuruh bangun malam, pinjam coba jiwamu untuk bangun malam. Ketika kita disuruh mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, Allah baca pinjam hartamu. Dengan bahasanya pinjam berarti Allah akan mengembalikan. Bahkan Allah mengembalikannya berlipat-lipat. 700 kali lipat Allah kembalikannya. Maka biasa juga kejadian orang yang sakit, pilek, meriang, maksain taklim, pulang-pulang sembuh, ada kejadian. Jadi bukan malah semakin malas, tapi harus paksakan, pulang-pulang bisa jadi sembuh. Kenapa? Karena Allah lagi pinjam jiwanya, dipulangin lagi nanti itu. Itu yang disebut dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan berjihad pun bahasanya kan bersungguh-sungguh. Jahada yujahidu jihada, yaitu bersungguh-sungguh. Maka dia itu bukan sekedar seperti saudara kita ya sekarang yang di Palestina, bukan sekedar itu aja. Walaupun itu memang jihad juga, itu udah level jamaah. Tapi sebelum proses ke sana pun ya jihad itu ada. Bahkan Rasul pun sampai menggambarkan ketika memerangi hawa nafsu pun itu jihad. Bersungguh-sungguhnya, karena orang beriman itu akan selalu diuji mau bersungguh-sungguh atau tidak. Nggak akan mulus, enggak. Yang tadi udah biasa mengorbankan sekian menit
jiwanya untuk ibadah kepada Allah, itu tuh nafsu dia akan selalu ganggu supaya berkurang. Enggak ngarahin untuk meninggalkan mah, tapi diharapkan berkurang dahulu itu. Kan dengan diingatkan ayat ini, mudah-mudahan kita pun lebih memaksakan kembali lebih bersungguh-sungguh kembali. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum itulah ay al-madzkuru minal imani wal jihadi. Dari dzalikum itu artinya adalah itulah yang disebutkan dari iman dan jihad. Khairul lakum lebih bagus, lebih baik bagimu, min kulli syai'in daripada segala sesuatu. Daripada segala sesuatu. Jadi iman dan jihad itu lebih bagus, lebih baik daripada segala sesuatu. In kuntum ta'lamun, kalau kalian semua mengetahuinya. Kalau kita tahu ternyata mengorbankan harta dan jiwa itu lebih baik dari segala macam yang ada. Nilai-nilai ibadah. Nah, ayat ini tadi kembali dari dua ayat ini ternyata bukan jual beli barang dagangan. Tadi contohnya pakaian, sembako, bukan. Jadi maksud bicara di sini adalah beriman dan berjihad di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua adalah orang yang senantiasa bisa menjaga keimanan dan bisa meningkatkan nilai iman itu dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kalau udah seperti itu, satu ayat lagi. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dengan sesungguhnya iman, kemudian diikuti dengan berkorban harta dan jiwa dengan nama jihad. Allah menjawabnya yaghfir lakum. Berarti ini jadi jawab syarat. Kan tadi seolah-olah amal apa sih yang bisa menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih? Ternyata dijawab dengan beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kemudian Allah pun menjawabnya yaghfir lakum, Allah akan mengampuninya. Dengan fiilnya fiil mudhari berarti bukan sekedar bercerita kisah tadi sahabat yang bertanya saja. Berarti kalau dengan fiil mudhari ini istimror terus menerus sampai zaman kita sekarang, bahkan sampai nanti. Itu maknanya fiil mudhari. Allah akan ampuni, dan ini bentuk jawab karena jazm sukun ya, yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena ampunan Allah, kita dari sisi mana gitu ya, ingin mengharapkan karunia-Nya. Karena kalau bicara amal mah, kita amal sekecil apapun kita merasakan lagi bikin amal. Pas bikin salah mah kadang kita nggak merasa lagi bikin salah. Coba kalau tanpa ampunan Allah gimana? Kalau beramal mah ngasih tulang ikan ke kucing saja ngerasa amal ya. Makan paha ayam, dagingnya dimakan, pas tulangnya dilemparin ke kucing, ngerasa itu mah lagi amal ke kucing, ngasih tulang. Pas makan goreng ikan, ya dagingnya mah dimakan, pas tinggal tulangnya sama kepalanya dilemparin kucing, ngerasa kan beramal. Bahkan mungkin satu biji nasi saja kalau dikasih ke semut ngerasa lagi beramal. Makan jagung satu biji dilemparin ke ayam merasa lagi beramal. Pas bikin hajatan matenda ngalangi jalan nggak merasa itu bikin salah.
Kalau bikin salah banyak kita nggak ngerasa. Coba kalau bukan karena ampunan Allah. Beruntung kita tuh ya, sangat beruntung sekali. Kalau bukan karena ampunan dari sisi mana? Maka tuh sekarang tuh yang paling penting sekarang kita ke depan mau seperti apa dan harus bagaimana, itu aja. Kalau kita bicara amal, antara amal baik dan buruk, jelas kita masih banyakkan amal buruk yang kita lakukan. Amal sedikit masih sedikit, ya, amal sedikit masih ya, amal-amal yang baik masih sedikit. Banyakkan amal buruk. Kita dari sisi yang mana? Acana masuk surga bukan karena amal. Memang masuk surga itu bukan karena amal. Masuk surga mah karena karunia Allah. Tapi orang yang ingin mendapatkan karunia Allah diharapkan memperbanyak amalnya. Soalnya kalau kita masuk surga karena amal juga, amalnya sedikit lagi. Ada yang rajin sholat udah datang di kondang, ada itu rajin sholat waktu di kampung mah belum rajin ke masjid jarang. Ada yang rajin taklim baru tahun-tahun sekarang, tahun sebelumnya enggak gitu. Ya, saum Ramadan rajin baru ada di Kerawang. Sebelum kita Kerawang Ramadan bolong-bolong gitu. Masih sedikit. Tapi bagi Allah itu enggak apa-apa, yang penting sekarang ke depan. Sekarang ke depan, jangan takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut, jaminan ke depan itu Allah akan berikan surga. Kalau memang benar-benar mau berubah, jangan bersedih hati. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Ya kalau udah diampuni, wa yudhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan terhadap surganya Allah yang air mengalir di bawahnya. Dah, kalau bicara surga tuh sudah nggak bisa kita bayangkan. Karena memang diantaranya untuk mengajak manusia itu bisa dengan tadi membicarakan surga, juga bisa dengan membicarakan neraka. Jadi ada untuk memperbaiki itu dengan surga, bisa juga memperbaiki orang itu bisa dengan neraka. Nah, kalau bicara surga kayaknya zaman sekarang udah nggak aneh, wah surga mau udah gitu udah ngerti tahu tuh kali-kali ngajak orangnya dengan ancaman neraka atau itu. Tapi memang itulah Rasul pun basyiro wa nadhiro itu ya, memberikan berita kepada kita semua, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga air mengalir di bawahnya, wa masakinan thayyibah fi jannati Aden, dan ini adalah tempat yang sangat baik indah di surga Aden. Dzalikal fawzul adzim, itulah balasan ya keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tikum nikmatan, yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan nikmat yang sangat besar. Itu adalah jaminan bagi orang-orang yang mau berdagang berniaga dengan Allah. Jadi kata kuncinya berarti ingat, dengan bahasa kita adalah para penjual. Jadi untuk memaksakan ketika malam, sholat malam, ingat jiwa ini udah milik Allah. Allah mau pinjam jiwa ini untuk bangun sholat malam, itu insya Allah jadi penguat. Mau mengeluarkan isi dompet, ada gerobak lewat, kan sok dilihat, ayat 10.000, ayat 5.000, 20.000, 50.000, 100.000, ayat 2.000. Gimana dimasukkan 2.000? Kan waktu jahidu bi anfus dan amwal gitu ya. Nah, dengan ingat, oh ternyata ini adalah Allah lagi pinjem. Terus yang minjemnya Allah akan balasnya berlipat. Rek ngasihnya itu 2.000, anu 20.000. Nah itu yang perlu ya kita kuatkan sehingga bisa menambah keimanan. Tadi imannya itu yang lebih cenderung dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita semua selalu menjaga keimanan,
kemudian mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa yakum, ini dalam rangka nasihati diri sendiri, wa yakum, dan untuk kita semua. Walaupun ayatnya belum ini ya, masih panjang, tapi saya cukupkan dulu, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita.